baru saya memberikan keputusan. Setelah kondisi beliau tuh melandai, sudah aman, baru keputusan saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Sri Haryati, CTP Angkatan 9. Hari ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, Ustadz Rizkon Muharram. Nah, ini Ustadz, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang pernah nggak sih menghadapi kasus di mana itu terjadi dilema etika? Baik, nah, sebelumnya kita pahami bersama tentang konsep dilema etika adalah terjadi sebuah masalah yang sama-sama benar gitu ya, tentu terjadi di lembaga itu pernah terjadi. Kalau boleh tahu kasusnya seperti apa sih Ustadz? Kalau kasusnya adalah bagaimana ini bisa dikatakan gap internal ya antara waka kurikulum dengan salah satu guru tentang penentuan simpel sebenarnya masalahnya, tapi kalau misalnya ini dibiarkan berlarut akan menjadi ya crash di antara internal kita, yakni penentuan jadwal mengajar. Nah, hasilnya apa? Yakni waka kurikulum telah menentukan jadwal pada seorang guru agar berjalan optimal, bagaimana kemudian berjalan, tetapi ternyata guru tersebut memberikan protes terhadap plotting jadwal yang diberikan. Alasan apa? Alasannya ada kegiatan kedinasan di luar yang bertabrakan dengan jadwal oleh waka. Nah, ini kan sebenarnya satu sebagai tugas yang memberikan yang terbaik karena kesesuaian antara JP dan juga penentuan penugasan yang sudah menjadi tugas para kurikulum itu sudah benar. Kemudian dari pihak yang diberi tugas pun tentu benar karena dia memperhatikan haknya siswa dan juga tugasnya di luar, lebih fokus MPP. Seperti itu. Terus bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi bahwa kasus ini itu dilema etika atau rujukan moral? Tentu saya komunikasi dulu dengan semua pihak. Pertama adalah pihak manajemen tersebut, kami panggil, kemudian kami ajak diskusi, bahkan kami mencatatkan pihak ketiga yang bisa dikatakan guru lain untuk mengambil informasi yang lain. Pihak pertama kita ambil informasi dulu. Setelah selesai informasi kami kumpulkan, maka pihak kedua pun kami panggil. Apa masalahnya? Kemudian mengapa kok sampai terjadi diskusi tidak sehat di grup? Ini kan juga masalah gitu. Akan berpengaruh terhadap guru-guru yang lain karena sama guru lama dan sebagainya ini. Maka saya tidak banyak bicara di grup, tidak chat sama sekali. Kita panggil pihak pertama, pihak kedua, sudah selesai. Maka ternyata memang tujuannya baik. Tujuannya sama-sama ingin memberikan yang terbaik untuk siswa dan sekolah itu. Jadi kan karena ini sama-sama memiliki tujuan yang baik ya Ustaz. Betul. Terus bagaimana caranya Ustaz mengambil keputusan? Yang pertama tadi kan menyampaikan informasi dulu semua pihak, itu pertama. Yang kedua saya berdiskusi dengan pihak yang lain. Jadi setelah mendapatkan dua informasi, yang kedua mencari diskusi dengan pihak lain. Tujuannya apa kok harus diskusi dengan pihak lain? Karena kita memang penting ya mengambil keputusan berdasarkan aspek normatif, itu wajar gitu ya, berdasarkan aturan dan sebagainya. Tapi ada aspek lain yang harus kita perhatikan, apa? Yaitu aspek psikologis. Nah, karena ini kita interaksi dengan manusia ya, bukan dengan robot, maka aspek itu yang harus saya perhatikan. Nah, setelah itu akhirnya keputusan pun bisa kita berikan. Dan penyampaian keputusan pun aspek psikologis tidak kami istilahnya tinggalkan. Jadi kenapa kok, dan bahkan keputusan tuh bisa mundur karena ternyata pihak guru ini ada masalah internal, masalah keluarganya, kalau nggak salah ibunya sakit, anaknya sakit. Jadi cukup berat memang. Kurang lebih 2 pekanan itu baru saya memberikan keputusan. Setelah kondisi beliau tuh melandai, sudah aman, baru keputusan saya berikan. Jadi dari hal-hal yang sudah Bapak lakukan ya, Ustaz lakukan tadi itu, akhirnya keputusan yang panjenengan ambil seperti apa Ustaz? Tentu ada, waktu itu ada tiga kelas yang menjadikan konflik penentuan jadwal, karena bertabrakan dengan agenda MGMP itu. Maka satu kelas itu berhasil kita geser dengan pertimbangan, bisa kita lobby, makanya dua kelas bisa kita geser. Satu kelas ini ternyata tidak bisa digeser karena sudah full jadwalnya dengan plotting dan guru yang lain. Maka satu kelas ini kami taruh di pagi
karena ini kan asalnya siang. Tapi selesai sudah sebenarnya. Malam-malam saya pagi persiapan gini, ayolah kita ini. Saya tanya jam berapa sih berangkat mulainya? Mulainya jam 9, jam 10. Dan biasanya kalau acara kedinasan paling cepat 1 jam setelah itu baru dimulai. Gitu. Walaupun kemarin datang lagi, ternyata penting sekali untuk memperbaiki bagaimana membuat menentukan ATP dan sebagainya. Nggak masalah, monggo datang. Tapi tentu datangnya setelah pembelajaran selesai. Gitu. Dan akhirnya selesai sudah. Hak anak diberikan optimal, kemudian guru tersebut bisa mengeksplor dirinya dengan belajar di rumah. Ustaz, kan tadi akhirnya kasusnya tertangani nih. Okay. Tantangan apa sih Ustaz yang Ustaz hadapi ketika menyelesaikan kasus itu? Tantangan bisa dikatakan menyamakan persepsi antara dua pihak, karena otomatis pihak pertama menyalahkan pihak kedua menyalahkan pihak pertama. Nah, saya kan otomatis sebagai pimpinan harus tampak bagaimana tidak membela salah satu pihak. Gitu. Walaupun saya kalau struktural otomatis lebih dekat ke manajemen kan. Tapi tentu bagaimana keputusan saya, kemudian bahasa ketika melakukan dialog dengan dua pihak ini tidak menjadi istilahnya kecenderungan pada salah satu pihak. Itu menantang, bahaya. Diksi-diksi yang saya ucapkan, kemudian itu sampai saya ketik dulu tuh kalimat yang mau saya sampaikan, saya ketik dulu oh ini cocok, ini bahkan alasan saya harus reaction yang pas itu seperti apa sampai saya munculkan, oh ini nggak cocok saya hapus. Itu saya lakukan agar apa? Agar kedua pihak memahami bahwa saya ini pimpinan mengayomi suatu, tidak selain berpihak pada salah satu pihak. Ustaz, kasus di sekolah ini ya sebagai kepala sekolah terutama kan nggak hanya satu ya, tapi berbagai macam kasus yang harus Ustaz tangani. Betul. Nah, itu apakah ada prosedur atau patokan tersendiri kapan Ustaz harus menyelesaikan kasus ini, kapan harus menyelesaikan kasus ini gitu. Dan apakah harus diselesaikan di tempat atau harus di seperti yang Ustaz tadi harus melakukan planning dulu, menata semuanya. Itu gimana Ustaz? Ya tentu demikian. Kita paham bahwa ada beberapa kasus yang harus diselesaikan. Misalnya kalau kita bicara kasus kan ada 4 ya. Mendesak sangat penting, ya kan? Sangat penting tidak mendesak. Kemudian mendesak tidak penting, tidak mendesak dan tidak penting kan gitu. Nah ini kan kita analisa di situ. Nah, maka kalau misalnya itu mendesak sangat penting, apalagi jadwal sekolah ini tadi kan jadwal pembelajaran ini harus kita selesaikan. Ada kasus yang memang mendesak tapi tidak begitu penting. Nah itu mungkin bisa kita pending, bahkan saya mendelegasikan yang lain. Ini kadang kasusnya contoh ya kemarin tuh antara wali murid dengan guru. Ada miskomunikasi. Guru sudah menyampaikan hal yang menyampaikan proses pembelajaran yang terbaik. Nah wali murid dapat informasi satu pihak dari anak bahwa guru tentu tidak ada dalam pembelajaran. Nah itu kan kasus istilahnya mendesak diperbaiki, tapi menurut saya tidak begitu penting. Kenapa? Karena ternyata hanya anak itu gitu, yang lain mau fans saja. Dan ternyata kasus lama diukir balik lagi. Nah, maka saya mendelegasikan waka saja dan diselesaikan. Ya saya beri rentang sepekan, lalu sudah selesai. Gurunya saya cari informasi dan menemukan satu meja ruangan ini selesai sudah. Gitu. Kalau menurut Ustadz nih, apa sih Ustadz faktor-faktor yang mempermudah Ustadz ketika pengambilan keputusan? Semua masalah itu bisa terjadi karena miskomunikasi. Otomatis faktor yang harus diselesaikan adalah bagaimana hambatan-hambatan komunikasi ini harus ya misalnya kalau air itu harus dibuka, kayak gitu. Dan memang sebagai pimpinan harus, kalau bahasa guru saya itu telinganya harus panjang besar, telinganya harus lebar, ya kan, khususnya harus panjang, dadanya harus lebar. Karena apa? Ya karena kan kadang dalam ketika diskusi kan atau pengambilan informasi kadang-kala kan membuat kita sakit hati, manusia. Tapi nggak masalah, itu yang harus kita butuhkan ya. Informasi yang kadang nyelekit ya, kadang ada berbau fitnah yang perlu kita klarifikasi. Itu harus kita gali terus, kita keluar dari lisan pihak yang kita klarifikasi tersebut. Itu sih. Berarti faktor-faktor yang membuat Ustadz bisa mempermudah atau membantu Ustadz ini adalah
mindset tadi ya Ustaz ya, mindset bahwa jadi pemimpin itu harus memiliki telinga yang besar, usus yang panjang. Insya Allah. Ustaz, kalau dari beberapa kasus nih, kasus yang sudah Ustaz ceritakan, terus kasus keseharian juga itu, apa sih Ustaz pelajaran yang bisa Ustaz petik dalam pengambilan keputusan? Ya tentu kita pahami bersama bahwa seseorang itu dalam mengambil keputusan pentingnya dalam Islam itu ya, semua informasi yang mendukung permasalahan itu harus kita dapatkan, jangan dari satu pihak. Walaupun memang secara istilahnya fitrahnya manusia itu cenderung pada satu pihak itu wajar. Saya misalnya cenderung mesti membela guru saya, tapi tetap kita untuk profesional, ya, penting profesional dalam segala hal, khususnya dalam dunia karir kita, agar apa? Agar tidak memasukkan istilahnya konflik pribadi dalam masalah ini. Nah, ini penting. Pelajaran itu yang paling penting. Memang wajar ya, misalnya gurunya masalah, itu biasanya ada dalam hati itu. Tapi ya kita harus profesional bahwa dalam dunia kerja seperti mau dimanapun kita berkarir ya, aspek apapun itu, mau pendidikan atau aspek sosial, agar aspek istilahnya yang besar ya, misalnya birokrasi, pasti kita mendapati seperti ini. Mungkin dengan orang yang berbeda, dengan kasus yang berbeda, tapi coraknya sama gitu. Ya itu sih yang saya dapatkan. Alhamdulillah, terima kasih ya Ustadz atas sharing-sharingnya hari ini. Ustadz Rizkon, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.